Selamat bertemu lagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester dan akan kita bahas soal ya. Nah, untuk soal pada ujian akhir semester ini untuk mata kuliah mikrokontrol 1 ya. Soalnya adalah buat source code dari aplikasi AVR yaitu dalam bentuk file .c dan file .hex. Lalu dari aplikasi Proteus saya minta melakukan print screen hasil dari aplikasi AVR yaitu hex ya, seperti yang biasa kita praktekkan. Nah, untuk aplikasi yang saya maksud ya, ada dua pilihan yang Anda lakukan hanya salah satu saja ya. Yang pertama adalah aplikasi digital to analog converter dalam timbangan digital berbasis Atmega 16. Ini nilainya adalah B ya. Jadi kalau Anda mengerjakan ya, maka nilainya adalah B. Kemudian bila Anda ingin nilai yang maksimal, Anda bisa melakukan memilih aplikasi yang kedua yaitu aplikasi ultrasonic dalam implementasi atau dalam aplikasi ukur jarak ya, berbasis Atmega 16. Nah, ini nilainya adalah A. Nah, perbedaannya adalah untuk pilihan yang pertama digital to analog converter ini sudah kita bahas, bahannya sudah ada di Google Drive. Anda tinggal eksperimen ya pakai AVR lalu print screen. Nah, itu sudah cukup ya, dan ada nilainya B. Tapi kalau Anda ingin nilainya maksimal, maka untuk aplikasi ultrasonic ini tidak pernah kita bahas dan Anda harus membuat sendiri. Lalu langkahnya sama, Anda eksperimenkan di AVR, kemudian Anda print screen pada aplikasi Proteus. Nah, maka Anda akan mendapat nilai A. Nah, untuk contoh dari dua aplikasi tersebut sudah saya siapkan ya. Jadi misalkan dalam aplikasi timbangan digital, nah, coba ini saya tampilkan timbangan digitalnya, dan ini sudah kita bahas waktu kita kuliah. Nah, ini ya. Nah, ini Anda tinggal mengimplementasikan seperti ini, lalu Anda print screen. Lalu di sini ada ADC 0 ya. Ini Anda ganti nama mahasiswa ya, supaya saya tahu siapa yang mengerjakan. Jadi siapa yang mengumpulkan ya nama mahasiswanya. Ini Anda tulis di sini, ADC 0-nya Anda ganti dengan nama mahasiswa, nama Anda sendiri. Anda bisa mengumpulkannya dalam bentuk file ya. Jadi seperti soal yang tadi saya tampilkan. Nah, ini. Jadi Anda cukup mengirim ke saya source code-nya dari AVR dalam bentuk C dan hex ya. File .c dan file .hex untuk saya periksa pekerjaan Anda. Lalu jangan lupa melakukan print screen sesuai dengan nama mahasiswa. Bila Anda lakukan itu, maka akan mendapat nilai B. Nah, sekarang saya tadi singgung tentang nilai A, yaitu apabila Anda membuat aplikasi ukur jarak ya. Nah, ini juga saya punya contohnya ya. Coba ini saya tampilkan. Ini contohnya, ini sudah saya siapkan.
Ya, ini kalau misalkan saya reset aplikasi ini, jadi saya sudah buat, cuman Anda silakan kalau mau mencari apa source code-nya atau membuat source code-nya sendiri ya. Tapi sudah saya kasih contoh, jadi fair ya. Jadi saya tidak hanya ngasih soal saja, tapi saya juga punya contohnya. Namun source code-nya Anda buat sendiri. Poinnya seperti itu. Coba ini kalau kita eksperimenkan ya. Ini kalau misalkan saya reset ya. Ini ada tombol reset, lalu Anda perhatikan di LCD-nya ini. Coba ini saya reset. Coba saya ulang lagi aja. Nah, ini sensor jarak Atmega 16. Nah, jadi bisa menampilkan informasi seperti tadi ya. Nah, ini sensor jarak Atmega 16. Jadi kalau saya reset, ya ini kalau saya reset, maka menampilkan nama alat, ya, nama alatnya. Sensor jarak Atmega 16. Nah, gitu ya. Nah, setelah menampilkan nama alat, itu bisa jadi Anda tampilkan nama Anda sendiri. Kemudian fungsi jarak bisa diukur ya. Jadi seperti ini 56 cm. Ini tinggal mengatur simulator ultrasoniknya di sini. Nah, bila jaraknya lebih dari 10, seperti ini lebih dari 10 nampil jarak. Tapi kalau jaraknya misalkan ini saya kurangi 5 cm, maka muncul waspada. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bentuk kreativitas ya. Jadi silakan Anda punya kreativitas yang lain monggo, atau sama persis dengan ini ya boleh ya. Namun ya itu tadi source code-nya silakan Anda buat sendiri. Saya hanya ngasih contoh outputnya atau hasil jadinya. Bila Anda mengerjakan seperti ini ya, kemudian Anda buat dalam source code ya di AVR. Nah, seperti ini. Jadi Anda dapatkan file .c dan file .x ya. Lalu bila diimplementasi pakai Proteus seperti ini, lalu Anda print screen ya, tampilan Proteusnya. Nah, lalu Anda kirim ke saya menjadi bentuk pengerjaan ujian akhir ya. Maka saya kasih nilai A. Ya, itu hal yang mesti Anda pahami. Ya, soal sudah jelas ya. Jadi ada dua pilihan, aplikasi digital analog converter atau aplikasi ultrasonik. Anda pilih salah satu. Anda ingin nilai B ya berarti Anda pilih aplikasi DAC aja. Tapi kalau Anda tertarik untuk nilai A, maka saya kasih nilai A bila Anda mengerjakan yang aplikasi ultrasonik. Nah, sekarang cara jawabnya. Cari jawaban di internet atau video pembelajaran yang sudah kita buat untuk semua soal tersebut ya. Jawaban berupa makalah tentang DAC atau ultrasonik. Jadi yang Anda kumpulkan selain file .c dan file .x dan print screen dari aplikasi Proteus, Anda juga buat makalah. Ini banyak di internet dengan harapan Anda memahami tentang topik yang Anda buat, yaitu DAC atau ultrasonik. Ya. Nah, selain makalah, Anda juga mesti melampirkan file source code-nya, file .c dan file .x. Untuk apa? Untuk saya periksa. Terutama yang Atmega 16 dalam aplikasi ukur jarak ya. Ini Anda harus melampirkan untuk saya periksa. Kemudian juga print screen dari aplikasi Proteus juga Anda harus lampirkan untuk memastikan bahwa Anda sudah membuat di rumah ya. Itu pun juga saya periksa lagi dengan file .c dan file .x yang Anda lampirkan. Nah,
Ini nanti Anda bisa gabungkan file-file ini ya, mulai dari makalah, source code, dan print screen dalam file RAR ya. Lalu Anda kirim jawaban ke email saya mail2unang@gmail.com ya. Seperti biasa. Kemudian Anda harus login di CACAD ya untuk mendapatkan nilai karena kita menggunakan sistem CACAD. Lalu batas pengumpulan 4 hari. Ini normalnya ya. Jadi ini memang saya dahulukan UAS-nya dengan harapan Anda punya waktu cukup untuk mengerjakannya. Paling cepat 4 hari ya. Tapi kalau Anda masih butuh waktu lebih, ya saya beri kesempatan sampai minggu sebelum saya isi nilai. Jadi paling enggak 1 minggu lah ya. 1 minggu saya kira sudah cukup ya. Nah, ini memang saya dahulukan UAS-nya dengan harapan Anda cukup waktu untuk mengerjakannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya yakin Anda bisa mengerjakan dan saya tunggu hasil pekerjaannya di email saya mail2unang@gmail.com. Nanti setelah email Anda masuk akan saya periksa, lalu akan saya kasih nilai apakah kategori nilai B atau nilai A ya. Baik, saya kira itu bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih.